Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara di dalam kantor pos terasa pengap. Kontras dengan terik matahari sore yang membakar aspal di luar. Aroma kertas tua dan lem bercampur dengan hembusan angin lesu dari kipas angin di langit-langit yang berputar malas. Senja berdiri di antrean, memeluk sebuah amplop coklat ke dadanya. Amplop itu tidak terlalu besar, tetapi terasa begitu berat. Seolah isinya adalah beban bertahun-tahun yang akhirnya ia kumpulkan dalam satu wadah. Tangannya yang memegang amplop itu sedikit gemetar, bukan karena takut, tetapi karena luapan emosi yang akhirnya menemukan muaranya. Dingin pendingin ruangan tidak mampu meredam debaran di jantungnya yang terasa seperti genderang perang. Perang yang akan ia mulai sendirian, untuk dirinya sendiri. Ia melirik ke sekeliling. Orang-orang datang dan pergi dengan urusan mereka masing-masing. Seorang ibu mengirim paket untuk anaknya yang kuliah di luar kota. Sepasang anak muda membeli perangko untuk surat cinta mereka. Seorang bapak tua membayar tagihan rutin. Semua tampak normal. Tidak ada yang tahu bahwa di dalam amplop coklat yang senja dekap, tersimpan sebuah keputusan final, sebuah surat pemutusan hubungan yang akan mengakhiri 8 tahun pernikahannya. Surat gugatan cerai. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Kilasan-kilasan kejadian beberapa hari terakhir berputar di benaknya seperti film rusak. Pemicunya adalah sebuah foto. Sebuah foto yang Rendra, suaminya, kirimkan secara tidak sengaja. Seharusnya foto itu dikirimkan untuk Valerie, wanita simpanannya. Tapi entah karena keteledoran atau takdir sedang berpihak padanya, foto itu justru masuk ke ponselnya. Dalam foto itu, Rendra tersenyum lebar, memeluk pinggang Valerie dengan mesra. Mereka berdiri di balkon sebuah kamar hotel dengan latar belakang pemandangan laut yang biru dan indah. Rendra hanya mengenakan celana pendek, dan Valerie mengenakan bikini. Senyum mereka begitu lepas, begitu bahagia. Senyum yang sudah lama tidak pernah Rendra berikan untuknya. Di bawah foto itu ada tulisan singkat. Akhirnya bisa santai berdua. Kerjaan di proyek beres. Proyek. Kata itu terasa seperti tamparan keras. Rendra pamit padanya 2 hari sebelumnya. Katanya ada proyek penting di luar pulau yang harus ia awasi langsung. Ia bilang ini kesempatan besar untuk karirnya. Ia bahkan berakting begitu meyakinkan, dengan wajah lelah dan tumpukan berkas yang ia bawa sebagai properti. Senja, seperti biasa, mempercayainya. Ia menyiapkan semua keperluannya, memasukkan kemeja-kemeja terbaiknya ke dalam koper, bahkan membuatkan bekal makanan untuk di perjalanan. Ia mengantarnya sampai ke depan pintu dengan doa dan senyuman, berharap suaminya sukses dan lekas pulang. Bodoh. Betapa bodohnya dirinya. Foto itu adalah puncaknya, tetapi bukan akarnya. Akarnya sudah menjalar begitu dalam selama bertahun-tahun. 8 tahun yang lalu, Senja adalah seorang perempuan muda penuh mimpi. Ia baru saja lulus dengan predikat terbaik dari jurusan desain grafis dan mulai merintis usaha kecilnya sendiri, menerima pesanan logo dan desain promosi. Usahanya mulai berkembang, kliennya mulai banyak. Lalu ia bertemu Rendra, seorang arsitek muda yang ambisius dan karismatik. Rendra memujinya, mendukung mimpinya, dan berjanji akan membangun masa depan bersama. Setelah menikah, semua berubah perlahan. Rendra mulai mengeluh. Sayang, kamu capek banget kayaknya. Buat apa sih kerja sampai larut malam? Kan sekarang ada aku. Awalnya terdengar seperti perhatian, tetapi lama-kelamaan menjadi sebuah tuntutan. Fokus urus rumah aja, ya? Aku lebih suka pulang kerja. Rumah sudah rapi dan ada makanan hangat. Senja, yang mencintai Rendra, mencoba mengerti. Ia mengurangi pekerjaannya, menolak beberapa klien. Hingga akhirnya, Rendra memintanya berhenti total. Penghasilanku lebih dari cukup buat kita berdua. Aku nggak mau istriku kecapean. Lagian, apa kata orang nanti kalau istri seorang Rendra masih harus banting tulang? Demi cinta, dan demi menjaga citra suaminya, Senja mengubur mimpinya. Laptop dan peralatan desainnya ia simpan di dalam gudang, tertutup debu dan waktu. Ia mendedikasikan seluruh hidupnya untuk menjadi istri yang sempurna. Rumah selalu bersih, pakaian Rendra selalu rapi, makanan favoritnya selalu tersedia. Ia menjadi manajer rumah tangga yang tidak pernah digaji, menjadi pendengar setia setiap keluh kesah Rendra tentang pekerjaannya, menjadi bayangan yang memastikan hidup suaminya nyaman dan tanpa celah.
Namun, pengorbanannya tidak pernah dihargai. Rendra mulai berubah. Ia sering pulang malam dengan alasan lembur. Ia menjadi lebih mudah marah untuk hal-hal sepele. Pujian yang dulu sering ia lontarkan kini berganti menjadi kritik. Kok masakanmu hari ini agak asin? Atau, kenapa kemeja biruku belum disetrika? Ia tidak pernah lagi bertanya tentang hari-hari Senja, tentang apa yang Senja rasakan atau pikirkan. Senja menjadi tak terlihat di matanya sendiri. Ia hanya ada untuk melayani. Kecurigaannya tentang wanita lain sudah ada sejak lama. Aroma parfum wanita yang berbeda di kemeja Rendra, panggilan telepon yang dijawab dengan berbisik di tengah malam, atau pengeluaran kartu kredit yang tidak masuk akal. Setiap kali Senja mencoba bertanya, Rendra akan marah besar. Ia akan menuduh Senja pencemburu, posesif, dan tidak mendukung karirnya. Kamu pikir aku ini apa? Aku kerja keras buat kamu juga. Kalau kamu nggak percaya, buat apa kita teruskan pernikahan ini? Ancaman itu selalu berhasil membungkam Senja. Ia takut. Takut sendirian. Takut gagal mempertahankan rumah tangganya. Takut pada stigma janda yang masih begitu melekat di masyarakat. Tapi foto itu mengubah segalanya. Foto itu bukan lagi sekadar kecurigaan, melainkan bukti telak yang tak terbantahkan. Sebuah penghinaan yang dilemparkan langsung ke wajahnya. Malam itu, setelah menerima foto itu, Senja tidak menangis. Air matanya terasa sudah kering, habis terkuras oleh kesedihan bertahun-tahun. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin, yang kemudian perlahan berubah menjadi amarah yang membara. Amarah bukan pada Rendra atau Valerie, tetapi pada dirinya sendiri. Marah karena telah membiarkan dirinya direndahkan begitu lama. Marah karena telah mengorbankan segalanya untuk orang yang tidak pantas. Malam itu juga, ia membuat keputusan. Ia tidak akan lagi menjadi korban. Ia tidak akan menelepon Rendra dan membuat drama. Rendra tidak pantas mendapatkan energi dan air matanya lagi. Ia akan mengakhirinya dengan cara yang paling menunjukkan betapa tidak berartinya Rendra baginya sekarang. Sebuah surat. Sebuah proses hukum yang dingin dan resmi. Ia menghubungi seorang teman lama yang kini menjadi pengacara, menceritakan semuanya, dan mengirimkan bukti-bukti yang ia miliki. Temannya bergerak cepat. Dalam 2 hari, surat gugatan cerai itu sudah siap. Mengirimkannya lewat pos adalah pilihannya sendiri. Ini adalah sebuah simbol. Ia tidak mau lagi bertatap muka. Ia ingin surat itu datang sebagai kejutan, menginterupsi liburan mesra suaminya, dan menunjukkan bahwa saat Rendra sedang bersenang-senang, ia di sini sedang mengambil kembali kendali atas hidupnya. Nomor antrean 123, ke loket 4. Suara dari pengeras suara menyentakkan Senja dari lamunannya. Itu nomor antreannya. Dengan langkah mantap yang dibuat-buat, ia berjalan menuju loket. Seorang petugas wanita paruh baya menyambutnya dengan senyum lelah. Selamat sore, Mbak. Ada yang bisa dibantu? Saya mau kirim surat tercatat, Bu. Ke alamat ini, kata Senja. Suaranya terdengar lebih stabil dari yang ia kira. Ia menyerahkan amplop coklat itu. Petugas itu menimbang amplopnya, mengetikkan alamat tujuan di komputernya. Alamat sebuah hotel mewah di Bali. Tujuan Denpasar. Ya, pakai layanan kilat khusus. Iya, Bu. Yang paling cepat sampai, jawab Senja. Ia ingin bom waktu itu meledak secepat mungkin. Petugas itu menempelkan perangko dan beberapa stiker, lalu mengambil stempel besar. Bunyi, tak. Yang keras saat stempel itu menghantam amplopnya terasa seperti ketukan palu hakim di dalam sidang. Final. Tidak ada jalan untuk kembali. Ia membayar biayanya, menerima selembar resi pengiriman, dan mengucapkan terima kasih. Saat ia melangkah keluar dari kantor pos, matahari sudah hampir tenggelam. Langit di ufuk barat berwarna jingga keemasan, persis seperti namanya. Senja. Akhir dari sebuah hari. Tapi baginya, ini bukan akhir. Ini adalah awal. Angin sore yang sejuk menerpa wajahnya, terasa seperti belayan lembut yang menghapus semua jejak air mata masa lalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia bisa bernapas dengan lega. Ia berjalan pulang dengan langkah ringan, meninggalkan bayangan gelap pernikahannya di belakang pintu Senja. Perjalanannya masih panjang. Ia tahu itu. Tapi setidaknya sekarang, ia berjalan di jalurnya sendiri. Di sebuah villa pribadi yang bertengger di atas tebing dengan pemandangan langsung ke Samudra Hindia, surga terasa begitu nyata. Suara debur ombak yang menghantam karang di bawah menjadi musik latar yang menenangkan.
Angin laut membawa aroma garam yang segar. Rendra menyesap segelas anggur putih dingin sambil bersandar di kursi malas di tepi kolam renang tanpa batas. Di sampingnya, Valerie sedang mengoleskan losion tabir surya ke kulitnya yang mulus. "Sayang, kamu yakin istrimu nggak akan curiga?" tanya Valerie, memecah keheningan. Suaranya manja, tetapi ada nada menuntut di dalamnya. Rendra tertawa kecil. Tawa angkuh seorang pria yang merasa memegang kendali penuh atas dunianya. "Senja? Dia itu terlalu polos. Aku bilang ada proyek mendadak. Dia langsung percaya. Paling sekarang dia lagi sibuk bersih-bersih rumah atau coba resep masakan baru. Dia nggak akan pernah kepikiran aku ada di sini. Apalagi sama kamu." Ia menarik Valerie ke dalam pelukannya, mencium pundaknya yang terbuka. "Sudah, jangan pikirkan dia. Kita di sini untuk bersenang-senang. Anggap saja ini hadiah untuk kerja kerasku selama ini." Valerie tersenyum puas. Inilah yang ia sukai dari Rendra. Kekuasaannya, uangnya, dan kemampuannya untuk memberikan gaya hidup mewah seperti ini. Baginya, hubungan ini adalah sebuah investasi. Ia sudah lelah menjadi model kelas 2 yang harus bersaing ketat untuk setiap pekerjaan. Bersama Rendra, masa depannya terasa lebih terjamin. Tentu saja, ada sedikit gangguan bernama istri sah, tetapi Valerie yakin itu hanya masalah waktu. Ia cukup pandai memainkan perannya sebagai wanita yang memuja dan memahami Rendra, sesuatu yang menurutnya tidak dimiliki oleh istri Rendra yang ia bayangkan sebagai perempuan rumahan yang membosankan. "Tapi sampai kapan, Ren? Aku capek sembunyi-sembunyi terus," rengeknya lagi, kali ini dengan nada yang lebih serius. "Aku mau kita bisa pamer ke semua orang. Aku mau status yang jelas." Rendra menghela napas. Percakapan ini lagi. "Sabar, sayang. Proses cerai itu rumit dan mahal. Aku harus atur strategi dulu. Aku nggak mau Senja dapat bagian banyak. Dia nggak berhak. Semua ini kan hasil kerja kerasku." Ia tidak benar-benar berniat menceraikan Senja dalam waktu dekat. Baginya, sistem yang ia jalani sekarang sudah sempurna. Ia punya istri di rumah yang mengurus semua kebutuhannya tanpa banyak bertanya, dan punya kekasih muda yang cantik untuk menemaninya bersenang-senang dan memuaskan egonya. Menceraikan Senja akan merusak keseimbangan itu. Akan ada drama keluarga, pembagian harta, dan citranya sebagai pria sukses bisa tercoreng. Tidak, ia akan menundanya selama mungkin. Mereka menghabiskan sisa sore itu dengan bermalas-malasan, berenang, minum anggur, dan bercinta. Rendra merasa seperti raja. Ia telah bekerja keras untuk mencapai posisinya sekarang, dan ia merasa berhak mendapatkan semua ini. Ia merasa pantas mendapatkan istri yang patuh dan kekasih yang menarik. Ia adalah pusat dari alam semestanya sendiri, dan semua orang di sekitarnya hanyalah planet yang berputar mengelilinginya. Menjelang petang, saat mereka sedang bersiap untuk makan malam di sebuah restoran mewah, seorang staf hotel mengetuk pintu villa mereka. "Permisi, Pak Rendra. Ada kiriman surat tercatat untuk Bapak." Rendra mengerutkan kening. "Surat? Dari siapa?" tanyanya dengan nada kesal. Liburannya yang sempurna terganggu oleh hal sepele seperti ini. "Kurir pos yang antar, Pak. Harus diterima langsung oleh penerima," jawab staf itu sopan. Dengan langkah malas, Rendra berjalan ke pintu dan menandatangani bukti terima. Ia mengambil amplop coklat itu, membolak-baliknya. Tidak ada nama pengirim, hanya stempel pos dan stiker-stiker resmi. Mungkin dokumen dari kantor yang menyusul, pikirnya. Ia melemparkan amplop itu ke atas meja kopi di ruang tengah dan kembali ke kamar untuk memakai kemejanya. "Apaan tuh?" tanya Valerie sambil merapikan riasannya di depan cermin. "Nggak tahu. Paling dokumen nggak penting dari kantor. Nanti saja aku lihat," jawab Rendra acuh tak acuh. Namun, rasa penasaran mengganggunya. Saat Valerie masih di kamar mandi, ia kembali ke ruang tengah, mengambil amplop itu, dan merobeknya dengan tidak sabar. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas yang terlipat rapi. Matanya menyapu baris pertama di kertas paling atas. Kop suratnya berwarna emas, dengan lambang Garuda. Pengadilan Agama. Jantungnya berhenti berdetak sesaat. Ini pasti salah. Mungkin surat panggilan sebagai saksi untuk kasus teman atau kerabat. Ia terus membaca. Matanya terpaku pada dua nama yang tertulis tebal. Senja binti, nama ayah Senja, sebagai penggugat, dan Rendra bin, nama ayah Rendra, sebagai tergugat. Di bawahnya, tertulis dengan jelas, perihal
Gugatan cerai. Dunia Rendra seakan runtuh dalam sekejap. Udara di ruangan mewah itu tiba-tiba terasa sesak. Suara debur ombak yang tadi menenangkan kini terdengar seperti gemuruh yang mengejeknya. Ia membaca isi surat itu berulang kali, mencoba mencari kesalahan, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya mimpi buruk. Tetapi tulisan itu begitu jelas. Alasan-alasan gugatan disebutkan satu persatu. Perselingkuhan, penelantaran secara emosional. Bahkan ada lampiran salinan foto dirinya bersama Valerie yang ia kirimkan tempo hari. Hahaha. Rendra tiba-tiba tertawa. Tawa yang terdengar aneh dan dipaksakan. Ini nggak mungkin. Ini lelucon. Valerie keluar dari kamar mandi, terkejut mendengar tawa Rendra. Kamu kenapa, Ren? Kok ketawa sendiri? Rendra menunjukkan surat itu pada Valerie. Wajahnya pucat pasi. Senyumnya lenyap digantikan oleh ekspresi tidak percaya yang bercampur amarah. Lihat ini. Istrimu yang polos. Itu menggugat cerai aku. Valerie merebut kertas itu dari tangan Rendra. Matanya membelalak saat membacanya. Ini di luar skenarionya. Ia menginginkan perceraian, tetapi dengan cara yang elegan, di mana Rendra yang memegang kendali dan ia keluar sebagai pemenang. Gugatan dari pihak istri, apalagi dengan bukti perselingkuhan, akan membuat posisi mereka sangat lemah. Ini akan menjadi perang yang kotor dan berantakan. Gila, desis Valerie. Berani banget dia. Berani? Dia itu nekat. Raung Rendra. Amarahnya kini meledak. Ia mondar-mandir di ruangan seperti singa yang terkurung. Dia pikir dia siapa bisa melakukan ini padaku? Setelah semua yang aku berikan padanya. Rumah, mobil, hidup enak. Dia pikir dia bisa hidup tanpa aku. Rasa terkejutnya berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Egonya sebagai laki-laki, sebagai suami, sebagai penguasa dalam rumah tangganya, telah dilukai dengan sangat parah. Dan yang lebih menyakitkan adalah cara Senja melakukannya. Tanpa drama, tanpa telepon, tanpa air mata. Hanya sebuah surat resmi yang dingin, yang dikirimkan langsung ke surga pribadinya, merusaknya tanpa ampun. Ini adalah sebuah deklarasi perang, dan ia merasa ditusuk dari belakang. Ia meraih ponselnya. Tangannya gemetar karena marah. Ia harus menelepon Senja. Ia akan memaki-makinya, mengancamnya, membuatnya menarik kembali gugatan gila ini. Ia akan membuat perempuan itu sadar di mana posisinya. Halo? Suara di seberang telepon terdengar begitu tenang, begitu datar. Suara yang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau bersalah. Senja, kamu sudah gila, ya? Surat apa yang kamu kirim ini? Bentak Rendra. Suaranya menggema di ruangan. Valerie hanya bisa menonton dengan cemas. Makan malam romantis mereka sudah pasti batal. Surga mereka telah diinterupsi oleh badai yang datang dari tempat yang paling tidak mereka duga. Di tengah kemewahan villa itu, Rendra untuk pertama kalinya merasakan sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan, kehilangan kendali. Dan perasaan itu membuatnya sangat ketakutan. Ponsel di atas meja bergetar hebat, memecah keheningan di dalam rumah kontrakan yang masih berbau cat baru. Senja, yang sedang duduk di lantai menyortir buku-buku lamanya, melirik layar. Nama, suamiku, tertera di sana. Sebuah nama kontak yang kini terasa asing dan ironis. Ia membiarkannya bergetar, menyelesaikan getaran kelimanya sebelum akhirnya hening. Ia tahu Rendra akan menelepon. Ia sudah mempersiapkan dirinya untuk ini. Beberapa detik kemudian, ponsel itu bergetar lagi. Kali ini, Senja menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan, lalu menggeser ikon hijau. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menunggu. Senja, kamu sudah gila, ya? Surat apa yang kamu kirim ini? Suara bentakan Rendra di seberang sana terdengar nyaring, bahkan sedikit pecah, khas orang yang sedang dikuasai amarah. Senja bisa membayangkan wajahnya yang memerah, urat lehernya yang menonjol. Dulu, suara seperti itu akan membuatnya gemetar ketakutan, membuatnya buru-buru meminta maaf bahkan jika ia tidak bersalah. Tapi sekarang, anehnya, ia tidak merasakan apa-apa. Suara itu terdengar jauh, seperti suara orang asing yang sedang mengamuk di jalanan. Tidak ada lagi kekuatan dalam bentakan itu yang bisa menembus hatinya. Setelah semua yang aku berikan padamu, ini balasanmu. Kamu pikir kamu siapa? Hah? Berani-beraninya menggugat cerai aku. Rendra terus berteriak. Rentetan makian dan tuduhan keluar dari mulutnya.
Ia menuduh Senja tidak tahu berterima kasih, menuduhnya punya laki-laki lain, menuduhnya sengaja ingin menghancurkan hidupnya. Semua tuduhan yang dulu akan membuatnya menangis, kini hanya terdengar seperti dengungan nyamuk. Senja tetap diam, membiarkan Rendra mengeluarkan semua amarahnya. Ia memandangi sampul sebuah buku desain grafis miliknya yang sudah kusam, mengusapnya dengan lembut. Ini dunianya yang dulu, dunia yang ia tinggalkan demi Rendra. Dan kini, ia akan mengambilnya kembali. Kamu dengar aku tidak, Senja? Cepat tarik gugatan itu sekarang juga. Aku tidak mau tahu. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Ancam Rendra, suaranya mulai serak. Akhirnya, Senja membuka suara. Nadanya tenang, dingin, dan tanpa emosi. Semua sudah kujelaskan di surat. Mas, kalau ada yang tidak kamu mengerti, bicaralah dengan pengacaraku. Nomornya ada di surat itu juga. Hening sejenak di seberang sana. Rendra pasti terkejut. Ia mengharapkan tangisan, permohonan, atau pertengkaran sengit. Ia tidak siap menghadapi ketenangan ini. Pengacara? Kamu pakai pengacara untuk melawanku. Suaranya terdengar tidak percaya. Ini bukan untuk melawanmu, jawab Senja, masih dengan nada yang sama. Ini untuk menyelesaikan apa yang sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Aku tutup teleponnya. Dan sebelum Rendra sempat membalas, Senja menekan tombol merah. Ia mematikan ponselnya, meletakkannya di sudut ruangan. Selesai. Satu jembatan lagi telah ia bakar. Ada sedikit getaran di tangannya, sisa-sisa adrenalin. Tapi di dalam hatinya, ia merasa lega. Begitu lega. Ia bersandar ke dinding, memejamkan mata, dan membiarkan ingatannya kembali ke 2 hari yang lalu. Hari di mana ia meninggalkan rumah itu. Setelah menghubungi pengacaranya, langkah pertama yang ia lakukan adalah menelepon Sari, sahabatnya sejak kuliah. Sar, aku butuh bantuanmu. Aku mau pindahan, katanya di telepon, tanpa basa-basi. Sari, yang sudah tahu seluk-beluk pernikahannya, tidak banyak bertanya. Aku sampai di rumahmu dalam 30 menit. Siapkan kopi. Dan benar saja, Sari datang dengan mobil bak terbukanya, membawa beberapa kardus kosong dan wajah penuh tekad. Akhirnya, hanya itu yang Sari katakan sambil memeluk Senja erat. Pelukan itu memberikan kekuatan yang luar biasa. Mereka mulai berkemas dalam diam. Senja membuka lemari pakaiannya yang besar, yang penuh dengan gaun-gaun mahal dan tas-tas bermerek. Semua itu adalah pemberian Rendra. Benda-benda itu adalah simbol status, bagian dari perannya sebagai istri seorang arsitek sukses. Ia menatapnya sejenak, lalu menutup pintu lemari itu. Ia tidak menyentuh satupun. Ia beralih ke laci kecil di meja riasnya. Di sana ia menyimpan barang-barang yang lebih personal. Ia mengambil beberapa helai baju sederhana yang ia beli dengan sisa uang belanja, beberapa potong pakaian lama yang nyaman. Ia juga membuka kotak perhiasan. Ia meninggalkan kalung berlian dan gelang emas pemberian Rendra. Ia hanya mengambil sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran bunga, hadiah dari almarhum ayahnya saat ia lulus kuliah. Mereka bergerak ke seluruh penjuru rumah. Senja tidak mengambil perabotan mewah, lukisan mahal, atau perangkat elektronik canggih. Ia hanya mengambil hal-hal yang memiliki arti baginya. Dari ruang kerja, ia mengambil tumpukan buku-buku novel kesukaannya. Dari dapur, ia membawa pulang set cangkir teh peninggalan neneknya. Lalu ia meminta Sari membantunya naik ke gudang. Di sudut yang paling berdebu, teronggok harta karunnya yang terlupakan. Sebuah komputer tabung lama, sebuah tablet gambar digital generasi pertama, dan sebuah kotak besar berisi portofolio karya-karyanya. Saat membuka kotak itu, aroma kertas tua menyeruak. Ia melihat lagi desain-desain yang pernah ia buat. Logo-logo, brosur, ilustrasi. Ada percikan semangat di matanya. Ini adalah dirinya. Diri sejatinya yang telah lama ia kubur. Bawa semua ini, katanya pada Sari. Suaranya bergetar menahan haru. Saat mengemasi barang-barang ini, Senja merasakan setiap sudut rumah itu berbicara padanya. Ruang tamu yang megah tempat ia sering merasa kesepian menunggu Rendra pulang. Dapur modern tempat ia menghabiskan ribuan jam memasak makanan yang kadang bahkan tidak disentuh suaminya. Kamar tidur mewah yang menjadi saksi bisu air matanya di malam-malam yang dingin. Rumah itu bukan lagi miliknya. Mungkin memang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Itu adalah panggung sandiwara Rendra,
dan ia hanyalah salah satu pemeran pembantu. Langkah terakhir sebelum pergi adalah urusan finansial. Ia tahu Rendra akan mencoba memblokir semua aksesnya ke uang. Sebelum mengirim surat cerai, ia sudah pergi ke bank. Ia duduk di depan teller. Jantungnya berdebar kencang. Ia meminta untuk menarik sebagian besar isi rekening tabungan bersama mereka. Ia sudah menghitungnya dengan cermat bersama pengacaranya. Jumlah yang ia ambil tidak lebih dari setengahnya. Jumlah yang menjadi haknya. Rasa bersalah yang ditanamkan Rendra selama bertahun-tahun sempat muncul. Ini uang Rendra, bisik sebuah suara di kepalanya. Tapi suara lain yang lebih kuat menimpali. Ini bukan uang Rendra. Ini upahku. Upah untuk 8 tahun dedikasiku yang tidak pernah dihargai. Upah untuk mimpi yang telah kurlakan mati. Ini adalah modal awalku untuk hidup kembali. Dengan tangan mantap, ia menandatangani slip penarikan. Uang itu, yang kini berada di rekening pribadinya yang baru ia buka, terasa seperti tiket kebebasan. Kini, di dalam rumah kontrakan kecilnya, Senja membuka matanya. Ia memandangi tumpukan kardus di sekelilingnya. Rumah ini kecil, dindingnya perlu dicat ulang, dan lantainya dingin tanpa karpet. Sangat berbeda dengan istana yang ia tinggalkan. Tetapi di sini, ia bisa bernapas. Tidak ada lagi perasaan harus menjadi sempurna. Tidak ada lagi tatapan menghakimi atau kata-kata yang merendahkan. Di sini hanya ada dirinya dan puing-puing mimpinya yang siap ia bangun kembali. Rumah ini mungkin kosong, tetapi hatinya untuk pertama kali terasa penuh. Penuh dengan harapan. Perjalanan pulang dari Bali terasa seperti perjalanan terpanjang dalam hidup Rendra. Ia duduk sendirian di kelas bisnis, menatap keluar jendela tetapi tidak melihat apa-apa. Pemandangan awan putih yang biasanya membuatnya merasa berkuasa, kini tampak hampa. Valerie tidak ikut bersamanya. Setelah telepon penuh amarah dengan Senja malam itu, suasana di antara mereka menjadi tegang. Valerie, yang tidak suka dengan drama yang merepotkan, memutuskan untuk menenangkan diri dan pulang dengan penerbangan lain keesokan harinya. Rendra bahkan tidak peduli. Pikirannya terlalu penuh. Sepanjang penerbangan, ia menyusun rencana. Ia memutar ulang berbagai skenario di kepalanya. Saat tiba di rumah nanti, ia akan menghadapi Senja. Ia akan menggunakan semua senjatanya. Pertama, ia akan mencoba bersikap tenang dan manipulatif, berbicara tentang kesalahpahaman dan kenangan indah mereka. Jika itu tidak berhasil, ia akan beralih ke intimidasi, mengingatkan Senja bahwa perempuan itu bukan apa-apa tanpanya, bahwa Senja tidak akan bisa bertahan hidup sendirian. Dan jika itu pun gagal, ia akan menggunakan senjata terakhir, amarah. Ia akan membentak, mengancam, membuatnya merasa kecil dan tidak berdaya, seperti yang biasa ia lakukan. Ia yakin, salah satu dari cara itu pasti akan berhasil. Senja yang ia kenal adalah perempuan lemah yang akan luluh di bawah tekanan. Ia masih tidak bisa menerima kenyataan. Digugat cerai oleh Senja adalah sebuah penghinaan. Itu seperti pion catur yang tiba-tiba bergerak dan melakukan skakmat pada raja. Tidak masuk akal. Ia yang seharusnya mengendalikan permainan. Ia yang seharusnya memutuskan kapan pernikahan ini berakhir. Jika memang harus berakhir. Bukan Senja. Pesawat mendarat dengan mulus di Jakarta. Rendra mengambil kopernya dengan gerakan cepat. Melangkah keluar dari bandara dengan aura gelap di sekelilingnya. Ia menyetir mobilnya pulang, membelah kemacetan ibu kota dengan tidak sabar. Di benaknya, ia sudah menyiapkan kalimat pembuka yang akan ia ucapkan saat melihat Senja. Saat mobilnya memasuki gerbang kompleks perumahan mereka yang mewah, sedikit rasa percaya dirinya kembali. Ia melihat rumah-rumah besar di sekelilingnya. Inilah dunianya. Dunia yang ia bangun. Dan Senja adalah bagian dari inventaris di dalamnya. Ia memarkir mobil di garasi, di sebelah mobil city car milik Senja yang terparkir rapi. Dia masih di sini, batinnya, merasa sedikit lega. Ia membuka pintu depan dengan kuncinya sendiri. Senja, aku pulang, serunya. Suaranya menggema di ruangan yang sunyi. Tidak ada jawaban. Biasanya, Senja akan langsung muncul dari dapur atau dari lantai atas, menyambutnya dengan senyum. Hening. Rendra melangkah masuk, meletakkan tas kerjanya di sofa. Ia melihat sekeliling ruang tamu. Semuanya tampak rapi. Terlalu rapi. Tidak ada majalah wanita yang biasa Senja baca di atas meja. Vas bunga di sudut ruangan kosong.
Tidak ada lagi rangkaian bunga segar yang selalu Senja siapkan setiap 3 hari sekali. Foto pernikahan mereka yang berukuran besar dan terpajang di dinding seolah menatapnya dengan tatapan mengejek. Ia berjalan ke dapur. Bersih, berkilau, tetapi dingin. Tidak ada aroma masakan. Ia membuka kulkas. Hanya ada beberapa botol bir, air mineral, dan beberapa bumbu dasar. Tidak ada bahan makanan segar. Tidak ada kotak-kotak makanan yang sudah Senja siapkan untuknya. Perutnya yang lapar tiba-tiba terasa melilit. Bukan karena lapar, tetapi karena perasaan aneh yang mulai merayapinya. Dengan langkah yang lebih cepat, ia menaiki tangga menuju kamar mereka. Senja? Panggilnya lagi. Suaranya terdengar ragu. Ia membuka pintu kamar. Pemandangan di depannya membuatnya terpaku. Tempat tidur masih rapi seperti ditinggal di hotel. Tetapi sisi ranjang tempat Senja biasa tidur tampak begitu kosong. Ia berjalan menuju lemari pakaian raksasa mereka. Dengan tangan bergetar, ia membuka pintu di bagian sisi Senja. Kosong. Bukan benar-benar kosong. Beberapa gaun malam yang mahal dan pakaian bermerek yang jarang dipakai masih tergantung di sana. Seperti hantu dari kehidupan masa lalu. Tetapi semua pakaian sehari-hari Senja, blus-blus sederhananya, celana kainnya, daster favoritnya, semuanya lenyap. Ia membuka laci-laci. Pakaian dalam, kaos kaki, semua milik Senja sudah tidak ada. Yang tertinggal hanyalah kotak-kotak perhiasan pemberiannya. Isinya masih utuh. Ia beralih ke meja rias. Sisi meja milik Senja bersih total. Tidak ada lagi botol-botol pelembab, lotion, atau peralatan rias sederhana miliknya. Hanya ada bekas aroma parfum lembutnya yang samar-samar tertinggal di udara. Aroma yang selalu ia anggap remeh, tetapi kini terasa begitu menyesakan. Panik mulai menjalari dirinya. Ia berlari keluar kamar, memeriksa kamar tamu, ruang kerja, bahkan kamar mandi tamu. Tidak ada jejak Senja. Ia seperti lenyap di telan bumi, hanya menyisakan barang-barang mewah pemberian Rendra, seolah ingin mengatakan bahwa semua itu tidak ada artinya. Dalam kepanikannya, ia teringat sesuatu. Gudang. Ia berlari menuruni tangga menuju gudang di belakang rumah. Ia membuka pintunya yang sedikit berderit. Matanya langsung tertuju pada sudut tempat Senja dulu menyimpan peralatan desainnya. Sudut itu sekarang kosong melompong. Debu di lantai membentuk sebuah persegi panjang, menandakan di mana dulu kotak-kotak itu berada. Kesadaran menghantamnya seperti ombak besar. Senja tidak hanya pergi. Dia telah mengevakuasi hidupnya. Dia tidak membawa kemewahan yang Rendra berikan, tetapi dia membawa kembali mimpi-mimpi yang pernah Rendra paksa untuk ia kubur. Fakta ini, entah kenapa, terasa lebih menyakitkan daripada lemari yang kosong. Gagal. Semua rencananya untuk mengintimidasi dan memanipulasi Senja gagal total bahkan sebelum dimulai. Lawannya tidak ada di medan perang. Dengan putus asa, ia mengambil ponselnya. Ia harus mencari tahu di mana Senja berada. Ia menekan nomor telepon ibu mertuanya. Halo, Tante? Ini Rendra. Sapanya, mencoba terdengar seramah mungkin. Tante, apa Senja ada di sana? Dia tidak ada di rumah. Saya khawatir sekali. Jawaban dari seberang sana terdengar dingin dan tajam. Rendra, Senja aman. Dan dia sudah membuat keputusannya. Tante mohon, jangan ganggu dia atau keluarga kami lagi. Klik. Telepon ditutup. Rendra tertegun. Ibu mertuanya, yang selalu memujinya setinggi langit, kini berpihak pada Senja. Ia mencoba menghubungi Sari, sahabat Senja. Jawabannya lebih singkat. Bukan urusanmu dia di mana. Ia terisolasi. Semua orang yang ia pikir berada di pihaknya, atau setidaknya netral, kini telah membangun benteng di sekeliling Senja. Badai kepulangannya tidak menghasilkan apa-apa selain keheningan yang memekakan telinga. Ia kembali ke ruang tamu, menjatuhkan dirinya di sofa yang empuk. Rumah besar itu terasa begitu luas, begitu kosong, begitu sunyi. Ia adalah raja yang pulang ke istana, hanya untuk menemukan bahwa ratu dan seluruh rakyatnya telah pergi, meninggalkannya sendirian di atas tahta yang dingin. Untuk pertama kalinya, Rendra merasakan ketakutan yang sesungguhnya. Bukan takut kehilangan Senja sebagai seorang istri, tetapi takut akan kenyataan bahwa dunia yang ia bangun dengan susah payah di atas kendali dan arogansinya, ternyata begitu rapuh dan kini telah hancur berkeping-keping. Minggu-minggu pertama setelah kepindahannya terasa seperti kabut. Senja menjalani hari-harinya dalam sebuah ritme yang aneh,
Antara kelegaan karena telah bebas dan ketakutan akan masa depan yang serba tidak pasti. Rumah kontrakannya yang kecil terasa seperti sebuah pulau terpencil. Di sini, ia aman dari badai bernama Rendra, tetapi ia juga sendirian dengan pikirannya. Ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk membereskan barang, menata ulang hidupnya dalam skala yang jauh lebih kecil, dan mencoba membiasakan diri dengan keheningan. Uang yang berhasil ia amankan dari rekening bersama tersimpan di bank. Jumlahnya cukup untuk bertahan hidup selama beberapa bulan, tetapi tidak cukup untuk membuatnya merasa aman selamanya. Ia tahu, ia tidak bisa terus-menerus bersembunyi dalam kepompongnya. Ia harus bergerak, harus melakukan sesuatu, sebelum ketakutannya berubah menjadi kelumpuhan. Suatu pagi, saat sedang menyeduh kopi di dapurnya yang sempit, matanya tertumbuk pada tumpukan portofolio dan buku-buku desainnya yang ia letakkan di sudut ruang tamu. Ia berjalan mendekat, mengambil salah satu buku, dan membuka halaman-halamannya yang mulai menguning. Gambar-gambar, sketsa-sketsa, dan desain-desain yang pernah ia buat dengan penuh semangat seolah balas menatapnya. Mereka adalah hantu dari dirinya yang dulu. Seorang senja yang penuh gairah, yang matanya berbinar saat berbicara tentang perpaduan warna dan tipografi. Ia teringat pada sebuah mimpi lama, mimpi yang ia diskusikan dengan Sari bertahun-tahun yang lalu, bahkan sebelum ia bertemu Rendra. Sebuah usaha kecil yang menjual bingkisan atau kado custom. Ia tidak hanya ingin menjual barang, tetapi juga cerita. Ia ingin mengemas hadiah dengan sentuhan personal, dengan desain yang indah, membuatnya menjadi sebuah pengalaman, bukan sekadar transaksi. Mimpi itu ia kubur dalam-dalam karena Rendra menganggapnya kerjaan sepele yang tidak menghasilkan. Kini, tidak ada lagi Rendra yang meremehkannya. Kini, yang ada hanyalah dirinya dan sisa-sisa mimpi itu. Sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Dengan gemetar, ia mengambil laptop lamanya yang berhasil ia selamatkan dari gudang. Ia mulai membuat sketsa, menuangkan semua ide yang selama ini terpendam. Ia merancang logo, sebuah kaligrafi sederhana bertuliskan, "Kado Senja", dengan siluet matahari terbenam sebagai latarnya. Saat melihat logo itu di layar, sesuatu di dalam dirinya menghangat. Ini adalah miliknya. Ia memutuskan untuk memfokuskan usahanya pada produk-produk artisan lokal. Ia ingin setiap bingkisan yang ia buat mendukung para perajin kecil lainnya. Maka, dimulailah perjalanannya. Hari-harinya kini tidak lagi diisi dengan menunggu suami pulang. Ia bangun pagi-pagi, bukan untuk menyiapkan sarapan Rendra, tetapi untuk pergi ke pasar-pasar lokal dan sentra-sentra kerajinan di pinggiran kota. Ia bertemu dengan seorang ibu pembuat kue kering rumahan yang resepnya turun-temurun. Ia berbincang dengan seorang pemuda yang membuat sabun organik di garasi rumahnya. Ia menemukan sebuah desa kecil tempat para wanita menenun syal dengan pewarna alami. Setiap pertemuan memberinya energi baru. Orang-orang ini, mereka tidak punya banyak, tetapi mereka punya semangat. Mereka punya kebanggaan atas karya tangan mereka. Sesuatu yang sudah lama hilang dari diri Senja. Tentu saja, perjalanannya tidak mulus. Ia harus belajar tentang bisnis dari nol. Ia menghabiskan malam-malamnya untuk membaca artikel tentang pemasaran digital, tentang cara menghitung harga pokok penjualan, tentang manajemen stok. Kepalanya pusing, dan seringkali ia merasa kewalahan. Ada malam di mana ia duduk sendirian di depan laptopnya, merasa begitu kecil dan bodoh, dan tergoda untuk menyerah. Untuk apa semua ini? Bisiknya pada diri sendiri. Bukankah lebih mudah hidup seperti dulu, tanpa perlu pusing memikirkan uang? Tetapi bayangan kehidupan seperti dulu, bayangan menjadi bayang-bayang Rendra, sudah cukup untuk membuatnya kembali bergidik dan menguatkan tekadnya. Ia tidak mau kembali ke sana. Sari, sahabatnya, menjadi malaikat penjaga dalam proses ini. Setiap akhir pekan, Sari akan datang membantunya. "Senja, fotomu ini kurang terang. Coba deh ambil gambarnya di dekat jendela pas pagi hari." Atau, "Caption Instagrammu terlalu kaku. Coba ceritakan kisah di balik produknya." Sari membantunya membuat akun media sosial yang proper, mengajarinya trik-trik sederhana untuk membuat konten yang menarik. Ibunya juga tidak tinggal diam. Melalui jaringan pertemanannya, ibunya menghubungkan Senja dengan beberapa pemasok kain kemasan dan pita dengan harga miring. Sesekali, ibunya akan datang ke kontrakan, membawakan makan siang dan membantunya mengemas pesanan-pesanan awal yang datang dari teman dan kerabat. Dukungan tanpa pamrih dari orang-orang terdekatnya inilah yang menjadi bahan bakarnya. Lalu, suatu sore, keajaiban kecil itu terjadi.
Saat sedang menata stok barang, ponselnya berbunyi. Sebuah notifikasi pesanan masuk dari situs web sederhananya. Senja memeriksa nama pemesannya. Ia tidak kenal nama itu. Ini bukan teman, bukan pula kerabat. Ini adalah pelanggan pertamanya yang sesungguhnya. Seorang asing yang menemukan kado Senja dari internet dan memutuskan untuk percaya padanya. Jantungnya berdebar begitu kencang. Ia membaca detail pesanan itu berulang kali, seolah tidak percaya. Sebuah bingkisan untuk hadiah ulang tahun ibu, berisi teh herbal, selai nanas buatan tangan, dan sebuah syal tenun. Senja merasa seperti baru saja memenangkan lotre. Dengan semangat yang meluap-luap, ia menyiapkan pesanan itu. Ia mengerjakannya dengan penuh ketelitian, seolah sedang mengerjakan sebuah mahakarya. Ia memilih kotak terbaik, menata setiap produk dengan hati-hati, mengikat pita dengan simpul yang paling sempurna. Ia bahkan menulis sebuah kartu ucapan terima kasih dengan tulisan tangannya sendiri. Terima kasih telah menjadi pelanggan pertama kami. Semoga bingkisan ini membawa kebahagiaan. Setelah menyerahkan paket itu ke kurir, ia duduk di lantainya yang dingin, merasakan kelelahan yang luar biasa sekaligus kepuasan yang mendalam. Kelelahan ini terasa berbeda. Ini bukan lelah karena melayani dan menunggu tanpa dihargai. Ini adalah lelah karena berkarya. Lelah karena memperjuangkan mimpinya sendiri. Dan rasanya begitu manis. Seminggu kemudian, sebuah email masuk ke ponselnya. Email dari pelanggan pertamanya. Isinya singkat. Terima kasih banyak, Mbak Senja. Kadonya indah sekali. Dan ibu saya sangat suka. Pengemasannya sangat personal dan penuh perasaan. Saya pasti akan memesan lagi nanti. Senja membaca email itu sambil menangis. Kali ini, bukan tangisan kesedihan atau keputusasaan. Ini adalah tangisan haru. Sebuah pengakuan atas kerja kerasnya. Sebuah validasi bahwa ia bisa. Bahwa ia berharga. Bukan karena statusnya sebagai istri seseorang, tetapi karena dirinya sendiri. Karena apa yang bisa ia ciptakan dengan tangan dan kepalanya sendiri. Malam itu, di tengah tumpukan kardus, pita, dan aroma wangi dari produk-produknya, Senja tidak lagi merasa sendirian. Ia ditemani oleh harapan. Puing-puing mimpinya yang berserakan kini mulai ia susun kembali, satu persatu, menjadi sebuah mozaik baru yang jauh lebih indah dan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara Senja sedang sibuk membangun kembali dunianya, dunia Rendra justru sedang runtuh perlahan. Setelah shock awal karena menemukan rumah yang kosong, arogansinya kembali mengambil alih. Ia berpikir, ini hanya sementara. Senja hanya sedang merajuk. Paling lama sebulan, dia pasti akan kehabisan uang dan datang memohon untuk kembali. Ia hanya perlu menunggu. Tetapi kenyataan menghantamnya lebih cepat dari yang ia duga. Panggilan pertama datang dari pengacaranya. Pak Rendra, saya sudah menerima surat balasan dari pengacara Ibu Senja. Mereka menolak mediasi dan ingin langsung lanjut ke proses pengadilan. Kata pengacara itu ditelepon dengan nada formal. Selain itu, mereka melampirkan bukti-bukti yang cukup kuat terkait tuduhan perselingkuhan, termasuk bukti transfer dana ke rekening pihak ketiga dan foto-foto. Posisi kita cukup sulit. Rendra mengumpat dalam hati. Jadi Senja tidak hanya pergi. Dia sudah mempersiapkan perang ini dengan matang. Lalu soal harta gono gini, lanjut pengacara itu. Pihak Ibu Senja menuntut pembagian 50% dari semua aset yang didapat selama masa pernikahan, termasuk rumah, mobil, dan investasi atas nama Bapak. Apa? Itu tidak adil, protes Rendra. Semua itu hasil kerja kerasku. Dia hanya di rumah saja. Dalam hukum perkawinan tidak seperti itu, Pak. Kontribusi seorang istri dalam mengurus rumah tangga juga dihitung. Dan dengan adanya bukti perselingkuhan di pihak Bapak, posisi tawar Ibu Senja menjadi sangat tinggi di mata hakim. Setelah telepon itu ditutup, Rendra membanting ponselnya ke sofa. Kepalanya pusing. Ia mulai menghitung. Setengah dari segalanya. Itu berarti gaya hidupnya akan terancam. Proyek-proyeknya memang besar, tetapi pengeluarannya juga tidak sedikit. Cicilan rumah mewah, cicilan mobil sport, dan tentu saja, biaya untuk memanjakan Valerie. Tekanan finansial ini mulai memengaruhi segalanya. Ia menjadi lebih mudah tersinggung. Pekerjaan di kantor terasa lebih berat. Dan pulang ke rumah yang kosong dan sunyi setiap malam hanya memperburuk suasana hatinya. Ia baru sadar, betapa banyak hal-hal kecil yang dulu Senja urus tanpa pernah ia sadari. Cucian kotor kini menumpuk,
Tagihan-tagihan hampir terlambat dibayar, dan ia lebih sering makan makanan cepat saji karena tidak ada yang memasak untuknya. Hubungannya dengan Valerie juga mulai terasa dampaknya. Valerie, yang terbiasa dengan kemewahan tanpa batas, tidak mengerti atau tidak mau mengerti tentang tekanan yang sedang Rendra hadapi. Suatu malam, mereka sedang makan di sebuah restoran Italia. Rendra sengaja memilih restoran yang tidak terlalu mahal, tidak seperti biasanya. Valerie langsung menyadarinya. Kok kita makan di sini? Biasanya kan kita ke tempat yang di Hotel Bintang 5 itu. Keluh Valerie sambil membolak-balik menu dengan bibir cemberut. Lagi ingin coba suasana baru saja. Jawab Rendra, berbohong. Selama makan, Valerie lebih sibuk dengan ponselnya, memotret makanannya dari berbagai sudut untuk diunggah ke media sosial. Rendra menatapnya dalam diam. Tiba-tiba saja, ia teringat pada Senja. Saat makan, Senja tidak pernah menyentuh ponselnya. Ia akan mendengarkan cerita-cerita Rendra tentang kantor, bertanya tentang harinya, memastikan Rendra makan dengan nyaman. Valerie ada di depannya, tetapi terasa begitu jauh. Sementara Senja, yang entah di mana, bayangannya justru terasa begitu dekat. Setelah makan, saat berjalan menuju mobil, Valerie berhenti di depan sebuah butik tas ternama. Sayang, lihat deh, koleksi terbarunya sudah keluar. Temani aku lihat ke dalam sebentar, ya? Lain kali saja, Val. Aku capek. Tolak Rendra. Wajah Valerie langsung berubah masam. Kok kamu gitu sih? Biasanya juga nggak pernah nolak. Sejak istrimu itu pergi, kamu jadi pelit banget, deh. Kata, pelit. Itu seperti menyulut sumbu amarah Rendra yang sudah pendek. Pelit? Kamu pikir proses cerai itu gratis? Aku bisa kehilangan setengah dari semua asetku. Dan yang bisa kamu pikirkan hanya tas baru. Bentaknya, suaranya naik beberapa oktav. Valerie terkejut. Ini pertama kalinya Rendra membentaknya di depan umum. Loh, itu kan urusanmu. Salahmu sendiri kenapa bisa sampai ketahuan. Kamu kan yang janji mau menceraikan dia dan menikahiku. Kenapa sekarang aku yang harus ikut susah? Pertengkaran mereka berlanjut di dalam mobil. Semua unek-unek yang selama ini terpendam akhirnya keluar. Valerie menuduh Rendra tidak becus mengurus masalahnya. Rendra menuduh Valerie hanya peduli pada uangnya. Kata-kata tajam saling terlontar, merusak citra hubungan sempurna yang selama ini mereka coba tampilkan. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan dan kesenangan sesaat itu ternyata tidak cukup kuat untuk menghadapi tekanan dari dunia nyata. Malam itu, Valerie meminta diantar pulang ke apartemennya sendiri. Aku butuh waktu untuk berpikir, katanya dengan dingin sebelum membanting pintu mobil. Rendra tidak mencoba menahannya. Ia pulang sendirian ke rumahnya yang besar dan gelap. Ia menyalakan lampu ruang tengah dan keheningan langsung menyergapnya. Ia melihat sekeliling. Semuanya masih sama seperti saat ia tinggalkan, berantakan. Ada tumpukan piring kotor di wastafel, majalah berserakan di meja, dan kemeja kerjanya tergeletak di sofa. Ia baru sadar. Selama ini ia berpikir bahwa yang ia butuhkan dari seorang wanita adalah kecantikan dan kesenangan seperti yang Valerie berikan. Tetapi di saat seperti ini, di tengah kekacauan hidupnya, ia justru merindukan hal lain. Ia merindukan keteraturan, ketenangan, dan rasa nyaman. Ia merindukan aroma masakan Senja saat ia pulang kerja. Ia merindukan rumah yang selalu rapi dan hangat. Ia merindukan seseorang yang bertanya, "Hari ini kamu capek, ya?" Ia menjatuhkan diri di sofa, memijat pelipisnya yang berdenyut. Ia telah menukar sebuah rumah yang damai dengan sebuah surga palsu yang kini mulai menunjukkan retak-retaknya. Dan di dalam kesunyian malam itu, untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benaknya. Apakah ia telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupnya? Beberapa bulan berlalu. Musim berganti. Dan begitu pula kehidupan Senja. Kado Senja, yang dimulai dari sebuah ide impulsif di lantai rumah kontrakan, kini mulai menemukan bentuknya. Ruang tamunya yang dulu kosong, kini telah berubah menjadi sebuah bengkel kerja yang ramai. Rak-rak kayu sederhana yang ia pasang sendiri di dinding kini penuh dengan gulungan pita, tumpukan kertas kado aneka motif, dan contoh-contoh produk dari para pemasoknya. Aroma kopi, kertas, dan bunga kering bercampur menjadi satu, menciptakan sebuah wangi yang khas, wangi kerja keras. Pertumbuhannya stabil. Dari satu pesanan seminggu, menjadi beberapa pesanan dalam sehari. Pelanggan-pelanggannya kebanyakan datang dari mulut ke mulut. Seorang ibu yang puas dengan bingkisan lahiran,
merekomendasikannya ke teman arisannya. Seorang karyawan kantor yang memesan untuk acara perpisahan, menyebarkan informasinya di grup departemennya. Setiap pesanan, sekecil apapun, ia kerjakan dengan sepenuh hati. Ia percaya bahwa energi yang ia tuangkan dalam karyanya akan sampai kepada penerimanya. Transformasi tidak hanya terjadi pada usahanya, tetapi juga pada dirinya. Senja yang sekarang jauh berbeda dengan senja yang dulu. Ia tidak lagi punya waktu untuk meratapi masa lalu. Hari-harinya diisi dengan kegiatan yang produktif. Ia belajar bernegosiasi dengan pemasok, yang awalnya membuatnya gugup setengah mati. Ia belajar mengelola keuangan usahanya, mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran di sebuah buku besar dengan tulisan tangan yang rapi. Ia bahkan belajar menjadi model untuk produknya sendiri, meminta Sari memotret tangannya yang sedang menata bingkisan untuk diunggah ke media sosial. Penampilannya pun berubah. Ia tidak lagi memakai gaun-gaun mahal yang terasa mengekang. Pakaian favoritnya kini adalah kaos katun sederhana dan celana jin yang nyaman. Rambutnya lebih sering ia ikat ekor kuda. Ia kehilangan beberapa kilogram berat badan, bukan karena diet, tetapi karena terus bergerak aktif. Lingkaran hitam di bawah matanya karena kurang tidur kadang terlihat jelas, tetapi matanya memancarkan binar yang berbeda. Binar semangat dan rasa memiliki tujuan. Ia tampak lebih hidup, lebih bersinar, dibandingkan saat ia masih menjadi Nyonya Rendra yang bergelimang kemewahan tetapi kosong di dalam. Lalu, pada suatu hari Rabu yang biasa, sebuah pesanan masuk. Namanya terdengar familiar. Dina. Ia adalah seorang narablog dan selebgram lokal yang cukup berpengaruh. Dikenal karena sering mengulas produk-produk lokal yang unik. Senja sedikit gugup saat menyiapkannya. Ia memberikan perhatian ekstra pada setiap detailnya. Ia tidak tahu bahwa pesanan inilah yang akan mengubah segalanya. Seminggu kemudian, saat ia sedang beristirahat sambil minum teh di sore hari, ponselnya tiba-tiba menjadi gila. Notifikasi masuk bertubi-tubi tanpa henti. Pengikut baru, komentar, pesan langsung, dan yang paling penting, email pesanan. Dengan bingung dan panik, ia mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Sari kemudian mengiriminya sebuah tautan ke akun Instagram Dina. Di sana, terpampang sebuah unggahan baru. Serangkaian foto yang indah, menunjukkan proses membuka kotak, kado senja, dari berbagai sudut. Dina tidak hanya memuji produknya, tetapi ia juga menulis sebuah cerita yang menyentuh tentang bagaimana ia merasakan jiwa dan ketulusan dalam bingkisan tersebut. Ia memuji pemilihan produk artisan lokalnya, memuji desain kemasannya yang elegan, dan secara khusus menyoroti kartu ucapan terima kasih tulisan tangan dari Senja. Di akhir tulisannya, ia mengajak para pengikutnya untuk mendukung usaha-usaha kecil seperti kado Senja. Efeknya luar biasa. Dalam semalam, pengikut akun usahanya melonjak dari ratusan menjadi ribuan. Dan yang lebih penting, pesanan membanjir. Ponselnya terus berdering, email terus masuk. Ia kewalahan, tetapi juga diliputi euforia yang tak terkira. Beberapa hari berikutnya terasa seperti angin topan. Senja hampir tidak tidur. Ia sadar ia tidak bisa mengerjakannya sendirian lagi. Ia menelepon Sari. Sar, aku butuh bantuanmu. Ini bukan lagi permintaan tolong. Aku mau mempekerjakanmu paruh waktu. Aku akan bayar. Sari tertawa di seberang telepon dan langsung setuju. Ia juga menelepon ibunya, memintanya membantu mengurus bagian pembelian dari pemasok. Ia tiba-tiba telah menjadi seorang bos kecil bagi usahanya sendiri. Di tengah kesibukan itu, saat sedang mengikat pita di sebuah kotak pesanan hingga larut malam, Senja berhenti sejenak. Ia memandangi tumpukan kotak yang siap kirim di sudut ruangan. Ia mekar. Seperti bunga gurun yang disangka mati, ternyata ia hanya membutuhkan kesempatan untuk tumbuh di tanahnya sendiri, dengan air dari usahanya sendiri. Ia tidak lagi membutuhkan taman mewah milik orang lain untuk merasa indah. Di belahan kota yang lain, di dalam sebuah rumah yang dingin dan sepi, Rendra sedang menelusuri media sosial di ponselnya tanpa tujuan. Hidupnya terasa monoton dan kelabu. Hubungannya dengan Valerie sudah di ujung tanduk, penuh dengan pertengkaran. Proses perceraiannya berjalan alot dan menguras energi serta uang. Ia merasa lelah. Saat itulah ia melihatnya. Istri dari salah seorang kliennya mengunggah ulang cerita Instagram dari seorang narablog bernama Dina. Unggahan itu menampilkan sebuah kotak kado yang elegan. Rendra hampir saja melewatinya. Tetapi kemudian matanya menangkap sebuah nama di pojok bawah. Kado Senja.
Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia mengetuk profil itu. Matanya membelalak. Itu benar. Logo matahari terbenam yang ia lihat di sketsa-sketsa lama senja. Foto-foto produk yang ditata dengan apik, dengan gaya yang sangat ia kenali sebagai sentuhan estetika senja. Lalu ia melihatnya. Sebuah foto candid, mungkin diambil oleh temannya, menampilkan senja yang sedang tertawa. Tangannya sibuk menata bunga kering. Ia terlihat berbeda. Lebih kurus, tetapi lebih cerah. Tawanya lepas, tanpa beban. Perempuan di foto itu bukan lagi bayangan lemah yang biasa menunggunya di rumah. Perempuan itu adalah seseorang yang mandiri, yang bersinar dengan cahayanya sendiri. Rendra terus menggulir ke bawah, membaca puluhan, bahkan ratusan komentar positif dari para pelanggan. Indah sekali. Pelayanannya ramah banget. Bangga sama produk lokal. Perasaan aneh menjalari dirinya. Sebuah campuran yang rumit antara tidak percaya, kesal, dan cemburu. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin Senja, perempuan yang ia anggap tidak akan bisa apa-apa tanpanya, kini membangun sesuatu yang begitu sukses? Kesuksesan Senja terasa seperti sebuah tamparan keras baginya. Setiap pujian untuk Senja di kolom komentar itu seolah menjadi vonis atas kegagalannya sendiri dalam menilai istrinya. Namun, di balik semua perasaan negatif itu, terselip sesuatu yang lain. Sesuatu yang sangat kecil, yang hampir tidak berani ia akui. Secuil rasa bangga. Ia ingat, samar-samar, Senja pernah menceritakan mimpi ini kepadanya di awal pernikahan mereka. Mimpi yang ia tertawakan dan ia suruh untuk dilupakan. Dan kini, mimpi itu menjadi kenyataan, tanpa bantuannya sedikitpun. Kesadaran itu menghantamnya dengan keras. Ia tidak hanya kehilangan seorang istri yang melayaninya. Ia telah meremehkan dan melepaskan seorang mitra yang sebenarnya memiliki potensi luar biasa. Dan melihat Senja mekar di tengah gurun kehidupannya yang gersang, membuat Rendra merasa lebih kering dan lebih kosong dari sebelumnya. Kekosongan yang dirasakan Rendra semakin hari semakin dalam. Hubungannya dengan Valerie akhirnya benar-benar kandas. Pertengkaran terakhir mereka adalah tentang rencananya memotong pengeluaran, termasuk menjual mobil sportnya untuk menutupi biaya pengacara dan potensi pembagian harta. Bagi Valerie, itu adalah akhir dari segalanya. Tanpa kemewahan, Rendra tidak lagi menarik di matanya. Valerie pergi, meninggalkan Rendra sendirian dengan semua masalahnya. Kini, hanya ada dua hal yang mengisi pikiran Rendra, proses cerai yang menguras hartanya, dan bayangan kesuksesan Senja yang terus menghantuinya. Setiap malam, di rumahnya yang besar dan sunyi, ia akan membuka profil Kado Senja, menatap foto-foto produk dan wajah Senja yang tampak bahagia. Sebuah obsesi mulai tumbuh. Ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua masalahnya akan selesai jika ia bisa mendapatkan Senja kembali. Ia merasa, Senja adalah jangkar hidupnya yang telah ia putuskan talinya secara bodoh. Ia harus merebutnya kembali. Ia tidak lagi berpikir logis. Ia tidak menganggap bahwa Senja mungkin sudah benar-benar tidak menginginkannya lagi. Dalam arogansinya, ia percaya bahwa Senja pasti masih memiliki perasaan padanya, bahwa penolakannya di telepon tempo hari hanyalah sebuah bentuk kemarahan sesaat. Ia hanya perlu menunjukkan penyesalan, dan Senja yang lemah lembut, itu pasti akan luluh. Ia memutuskan untuk menemuinya langsung. Ia mendapatkan alamat bengkel kerja, Kado Senja, dari profil bisnisnya. Suatu sore, setelah mengumpulkan semua keberaniannya, ia mengendarai mobilnya ke sana. Ia bahkan sempat berhenti di toko bunga untuk membeli sebuket lili putih, bunga favorit Senja dulu. Lingkungan tempat tinggal Senja sangat berbeda dari dunianya. Jalanannya lebih sempit, rumah-rumahnya lebih sederhana dan berdekatan. Ada anak-anak bermain di gang. Suasana kehidupan terasa lebih hangat dan nyata di sini. Ia merasa seperti orang asing. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya ia menemukan rumah kontrakan itu. Ada sebuah papan kayu kecil yang tergantung di terasnya, bertuliskan, Kado Senja, dengan ukiran tangan yang indah. Dari jendela yang terbuka, ia bisa melihat ke dalam. Senja tidak sendirian. Ia sedang bersama Sari. Mereka berdua tertawa sambil menggunting pita. Pemandangan itu terasa begitu ringan dan bahagia. Pemandangan yang sudah lama sekali tidak ia saksikan. Tawa Senja, yang ditujukan bukan untuknya, terasa seperti sayatan kecil di hatinya. Ia menarik napas dalam-dalam, memantapkan hati, lalu melangkah masuk melalui pintu yang terbuka. Permisi. Tawa di dalam ruangan itu langsung berhenti.
Senja dan Sari menoleh serempak. Senyum di wajah Senja memudar, digantikan oleh ekspresi terkejut yang dengan cepat berubah menjadi tenang dan terkendali. Ia tidak terlihat takut. Sementara itu, wajah Sari langsung mengeras. Tatapannya tajam dan penuh permusuhan. "Mau apa kamu kesini?" desis Sari, nadanya protektif. Senja meletakkan guntingnya, lalu memberikan isyarat pada Sari. "Sar, nggak apa-apa. Bisa tolong kamu lanjutkan sebentar di belakang?" katanya dengan suara yang sangat tenang. Sari tampak ragu, tetapi akhirnya mengangguk dan berjalan ke ruangan lain. Tidak lupa memberikan tatapan peringatan terakhir pada Rendra. Kini mereka hanya berdua. Rendra merasa canggung berdiri di tengah ruangan yang penuh dengan barang-barang kerajinan itu. Ruangan itu berantakan, tetapi berantakan yang produktif. Aromanya harum. Suasana di sini begitu hidup. Sangat kontras dengan rumahnya yang seperti museum. "Senja, aku." Rendra memulai. Suaranya terdengar serak. Ia menyodorkan buket bunga lili di tangannya. "Ini untukmu." Senja menatap bunga itu sejenak, tetapi tidak menerimanya. "Duduklah, Mas." "Ada apa?" katanya. Nadanya sopan tetapi berjarak. Ia tidak lagi memanggilnya Mas Rendra, hanya Mas. Tapi entah kenapa, panggilan itu terasa lebih formal dan jauh. Rendra meletakkan bunga itu di atas meja terdekat dan duduk di sebuah kursi kayu kecil. Ia menatap Senja. Perempuan di hadapannya ini adalah istrinya, tetapi juga terasa seperti orang lain. Ada kepercayaan diri dalam postur tubuhnya. Ada ketenangan di matanya. Aku kesini mau minta maaf," kata Rendra, memulai pidato yang sudah ia siapkan. "Aku tahu aku salah besar. Senja, aku buta. Aku sudah menyia-nyiakanmu. Tidak ada satu hari pun aku tidak menyesalinya." Senja hanya diam, mendengarkan. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. "Aku dan Valerie sudah berakhir," lanjut Rendra, seolah itu adalah sebuah berita besar yang akan mengubah segalanya. "Aku sadar. Selama ini aku hanya mengejar sesuatu yang semu. Yang nyata itu kamu. Kebahagiaanku itu ada bersamamu. Aku sadar sekarang." Ia mencoba meraih tangan Senja yang tergeletak di atas meja. "Senja, tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Kita bisa mulai dari awal. Aku janji akan berubah. Aku akan mendukung usahamu ini. Aku akan melakukan apa saja. Aku kangen kamu." Tangannya hanya sempat menyentuh ujung jari Senja sebelum perempuan itu menarik tangannya kembali dengan perlahan, tanpa sentakan. Gerakan kecil itu terasa seperti sebuah penolakan yang telak. Akhirnya, Senja angkat bicara. Suaranya lembut, tetapi setiap katanya terasa kokoh seperti batu karang. "Terima kasih, Mas, atas permintaan maafnya. Aku hargai niat baikmu untuk datang ke sini." Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Rendra. "Tapi, jawaban aku adalah tidak." "Kenapa?" potong Rendra. Nada putus asa mulai terdengar. "Karena Valerie? Aku sudah meninggalkannya. Karena aku menyakitimu? Aku berjanji tidak akan mengulanginya." Senja menggeleng pelan. "Bukan karena itu. Ini bukan lagi tentang kamu atau tentang Valerie. Ini tentang aku." Ia melanjutkan, "Orang yang kamu cari, Senja yang dulu rela melakukan apa saja untukmu, yang hidupnya berpusat padamu, dia sudah tidak ada, Mas. Dia sudah mati hari itu, saat aku mengirim surat cerai itu. Dan aku yang sekarang, aku tidak mau kembali ke kehidupan itu. Aku sudah memaafkanmu," katanya lagi. "Bukan untuk memberimu kelegaan, tetapi untuk membebaskan diriku sendiri. Dan aku sudah bebas sekarang. Aku bahagia. Kebahagiaan yang aku bangun dengan tanganku sendiri, dari puing-puing yang kamu tinggalkan. Dan aku tidak akan merobohkannya lagi hanya untuk membangun kembali penjara yang dulu pernah mengurungku." Kata-katanya tidak diucapkan dengan amarah. Tidak ada dendam. Yang ada hanyalah sebuah kebenaran yang tenang dan final. Kebenaran itu menghantam Rendra lebih keras daripada tamparan atau makian. Semua rencana penebusannya, semua kata-kata manisnya, semuanya hancur berantakan. Ia sadar, ia tidak sedang berbicara pada istrinya yang penurut. Ia sedang berbicara pada seorang perempuan utuh yang telah menemukan nilainya sendiri. Ia kehabisan kata-kata. Ia menatap Senja, dan yang ia lihat hanyalah seorang asing yang sopan. Tidak ada lagi cinta, tidak ada lagi luka, hanya ada ketidakpedulian yang sopan.
Dan itu adalah hal yang paling menyakitkan dari segalanya. Dengan perasaan hampa, ia berdiri. Aku mengerti. Ia berbalik dan berjalan keluar dari bengkel kerja yang hangat itu, kembali ke dunianya yang dingin. Bunga lili putih yang ia bawa tergeletak di atas meja, tampak layu di tengah semaraknya kehidupan baru yang telah Senja ciptakan untuk dirinya sendiri. Hari itu akhirnya tiba. Hari di mana 8 tahun pernikahannya akan secara resmi dihapuskan oleh negara. Udara pagi terasa berbeda, lebih jernih, seolah alam pun menahan napas. Senja berdiri di depan cermin, bukan untuk memeriksa penampilannya dengan cemas seperti dulu, melainkan untuk memastikan ia melihat seorang perempuan yang siap. Ia memilih untuk mengenakan sebuah blus batik tulis berwarna sogan yang kalem, dipadukan dengan celana panjang hitam. Pakaian itu tidak berteriak meminta perhatian, tetapi memancarkan martabat dan ketenangan. Ini bukan perayaan, ini adalah sebuah upacara penutupan. Ia melakukannya untuk dirinya sendiri, sebagai tanda hormat pada perjalanan yang telah ia lalui. Ibunya dan Sari sudah menunggunya di ruang tamu. Tidak banyak kata yang terucap. Mereka hanya saling bertukar pandang penuh pengertian. Ibunya menggenggam tangannya erat. Sebuah gestur yang menyalurkan kekuatan ribuan kata. Sari merapikan kerah blus Senja dan tersenyum. "Kamu tampak kuat," bisiknya. Dan Senja, untuk pertama kalinya, benar-benar merasa demikian. Gedung pengadilan agama terasa dingin dan kaku. Dindingnya yang tinggi dan koridornya yang panjang seolah menggema dengan kisah-kisah perpisahan yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah tempat di mana cinta secara resmi dinyatakan mati. Senja berjalan tegap di antara ibunya dan Sari. Langkahnya mantap. Ia bukan lagi korban yang datang untuk mengadu. Ia adalah seorang penggugat yang datang untuk mengambil kembali hak dan kebebasannya. Di seberang koridor, ia melihat Rendra. Pria itu sedang berbicara dengan pengacaranya. Senja berhenti sejenak, mengamatinya dari kejauhan. Rendra tampak sangat berbeda. Setelan mahalnya terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang lebih kurus. Rambutnya yang biasanya tertata sempurna, kini tampak sedikit berantakan. Ada lingkaran hitam di bawah matanya yang tidak bisa disembunyikan. Ia tidak lagi memancarkan aura arogansi dan kekuasaan. Yang terlihat kini adalah seorang pria yang lelah dan kalah. Mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Senja melihat kilat keterkejutan, rasa sakit, dan mungkin penyesalan di mata Rendra. Namun, ia tidak merasakan apa-apa. Tidak ada lagi amarah, tidak ada lagi sakit hati. Yang ada hanyalah kehampaan, seperti melihat orang asing yang wajahnya samar-samar ia kenali. Rendra adalah orang pertama yang membuang muka. Dalam gestur kecil itu, Senja tahu bahwa ia telah memenangkan perang yang bahkan tidak ia sadari sedang ia perjuangkan. Perang untuk merebut kembali harga dirinya. Di dalam ruang sidang, suasana terasa lebih mencekam. Hakim ketua, seorang pria parubaya dengan wajah tanpa ekspresi, duduk di singgasananya. Panitera membolak-balik berkas dengan gerakan mekanis. Pengacara dari kedua belah pihak duduk tegap di kursi masing-masing. Senja duduk di antara ibunya dan pengacaranya, sementara Rendra duduk sendirian di seberang ruangan. Kesendiriannya tampak begitu nyata dan menyedihkan. Sidang dimulai. Hakim membacakan detail kesepakatan pembagian aset yang telah disetujui sebelumnya melalui mediasi yang alot. Suaranya yang monoton dan datar terdengar seperti mantra pemakaman bagi pernikahan mereka. Aset berupa 1 unit rumah di alamat Jalan Cendana nomor 18, beserta isinya, jatuh kepada pihak penggugat, Saudari Senja. Pikiran Rendra melayang. Ia teringat saat pertama kali membawa Senja ke rumah itu. Saat rumah itu masih kosong dan berbau semen. Ia ingat bagaimana mata Senja berbinar-binar saat membayangkan di mana akan meletakkan sofa atau taman bunga kecil di halaman belakang. Semua itu ia anggap sebagai latar belakang dari panggung kesuksesannya. Ia tidak pernah sadar bahwa Senjalah yang mengubah bangunan itu menjadi sebuah rumah. Aset berupa 2 unit kendaraan roda 4, 1 atas nama penggugat dan 1 atas nama tergugat, menjadi hak milik masing-masing. Aset berupa investasi reksadana dan saham atas nama tergugat, Saudara Rendra, dibagi 2 sama rata kepada kedua belah pihak. Setiap kalimat yang diucapkan hakim terasa seperti sayatan. Ini bukan lagi hanya tentang kehilangan uang. Ini tentang pembongkaran sebuah kehidupan yang telah ia bangun. Setiap aset yang disebutkan memunculkan sebuah kenangan, dan setiap kenangan kini diwarnai oleh kebodohannya sendiri. Ia terus melirik ke arah Senja, berharap perempuan itu akan menatapnya, menunjukkan sedikit saja emosi.
Tetapi Senja tidak pernah menoleh. Pandangannya lurus tertuju pada Hakim, wajahnya tenang, seolah ia sedang mendengarkan laporan cuaca, bukan pembagian harta hasil pernikahannya. Akhirnya, Hakim sampai pada bagian penutup. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, serta kesepakatan yang telah dicapai oleh kedua belah pihak, pengadilan memutuskan untuk mengabulkan gugatan cerai dari pihak penggugat. Hakim mengangkat palu kayunya yang kecil. Ruangan itu hening sesaat. Semua mata tertuju pada palu itu. Bagi Senja, palu itu adalah kunci yang akan membuka gerbang kehidupannya yang baru. Bagi Rendra, palu itu adalah batu nisan bagi masa lalunya. Tok, 1 ketukan. Tok, 2 ketukan. Tok, 3 ketukan. Suara itu terdengar begitu keras dan final di dalam ruangan yang sunyi. Selesai. Senja menghembuskan napas yang tanpa sadar telah ia tahan. Beban seberat gunung yang selama bertahun-tahun menekan pundaknya, kini terangkat seluruhnya. Ia merasa ringan. Ibunya meremas tangannya dengan lembut. Sari menepuk punggungnya. Ia tidak menangis. Ia hanya merasa damai. Di seberang ruangan, Rendra tersentak. Bahunya merosot seolah baru saja menerima pukulan telak. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Pengacaranya mengatakan sesuatu padanya, tetapi ia tidak mendengar. Suara palu itu terus berdengung di telinganya, menghapus semua harapan terakhir yang mungkin masih tersisa. Ia kini secara resmi bukan siapa-siapa lagi bagi Senja. Hanya seorang pria dari masa lalu. Saat persidangan dibubarkan, Senja berdiri. Ia tidak melirik ke arah Rendra sama sekali. Bersama ibu dan sahabatnya, ia berjalan keluar dari ruang sidang. Saat pintu terbuka dan cahaya matahari dari luar menerobos masuk, Senja merasa seolah ia baru saja keluar dari sebuah gua yang gelap. Ia melangkah menuju cahaya itu, meninggalkan bayang-bayang kehidupannya yang lama di belakang, di dalam ruangan dingin tempat palu hakim baru saja membebaskannya. Perjalanannya belum selesai, tetapi babak yang paling menyakitkan telah resmi ditutup. 1 tahun kemudian, di sebuah jalan yang tidak terlalu ramai, di antara sebuah toko buku independen dan kedai kopi mungil, berdiri sebuah toko kecil dengan fasad bercat putih gading. Sebuah papan nama kayu dengan ukiran kaligrafi yang elegan tergantung di atasnya. Kado Senja. Dari jendela kaca besarnya, terlihat interior toko yang hangat dan penuh cita rasa. Rak-rak kayu memajang aneka produk artisan, mulai dari keramik buatan tangan, lilin aromaterapi, kain-kain tenun, hingga toples-toples kue kering yang tampak lezat. Semuanya ditata dengan indah, menunjukkan sentuhan pribadi pemiliknya. Di dalam, Senja sedang mengajari seorang karyawan baru cara mengikat pita gaya Jepang yang menjadi ciri khas tokonya. Ia tampak berbeda, lebih berisi, dengan pipi yang lebih ranum. Rambutnya ia potong sebahu, membuatnya tampak lebih segar. Ia mengenakan blus linen sederhana dan senyumnya tidak pernah lepas dari wajahnya. Nah, tarik sisi yang ini sedikit lebih kencang, lalu buat simpulnya di tengah. Coba deh, katanya dengan sabar. Karyawannya, seorang gadis muda bernama Tika, mengangguk dan mencoba meniru. Tokonya kini memiliki 2 orang karyawan paruh waktu. Sari pun telah memutuskan untuk bergabung secara penuh, menangani semua urusan pemasaran digital dan operasional online dari sebuah kantor kecil di bagian belakang toko. Usaha yang dulu dimulai di lantai rumah kontrakan, kini telah menjadi sebuah bisnis nyata yang menghidupi beberapa orang. Pagi itu, sebelum toko resmi dibuka, Senja duduk di mejanya yang terletak di sudut ruangan. Ia tidak lagi menulis surat gugatan cerai yang penuh luka. Di hadapannya terbentang sebuah buku catatan tebal. Ini adalah surat barunya. Isinya bukan lagi tentang masa lalu, melainkan tentang masa depan. Ia sedang membuat daftar ide untuk koleksi bingkisan hari raya yang akan datang. Kolaborasi dengan perajin perak dari kota gede. Tulisnya, mencari pemasok madu hutan organik. Setiap baris yang ia tulis adalah sebuah benih harapan. Di seberang jalan, sebuah sedan berwarna perak metalik melambat dan berhenti. Di balik kemudi, duduk seorang pria. Rendra. Ia tidak lagi mengendarai mobil sportnya yang mencolok. Penampilannya pun lebih biasa. Kemeja kantor standar, tanpa jam tangan mewah yang dulu selalu melingkar di pergelangan tangannya. Ia hanya duduk di sana dalam diam, memandangi toko kecil di seberang jalan. Ia sudah sering melakukannya beberapa bulan terakhir. Sekadar lewat, hanya untuk melihat. Ia melihat toko itu tumbuh dari sebuah ruko kosong menjadi sebuah tempat yang penuh kehangatan dan kehidupan. Ia melihat Senya melalui jendela kaca itu.
Ia melihatnya tertawa bersama karyawan, menyapa pelanggan dengan ramah, atau sekadar menyiram tanaman hias di depan toko. Setiap kali melihatnya, perasaan yang sama selalu muncul. Sebuah sesal yang dalam dan sunyi, yang sudah menjadi bagian permanen dari dirinya. Ia melihat kebahagiaan yang nyata, kebahagiaan yang tidak ada hubungannya dengan uang atau status. Kebahagiaan yang lahir dari gairah dan kerja keras. Kebahagiaan yang pernah ditawarkan kepadanya, yang dengan sombongnya ia buang. Pagi itu, ia melihat senja tertawa. Tawa yang begitu lepas dan ringan, yang sampai terasa di seberang jalan. Tawa itu adalah bukti nyata dari dunianya yang baru. Sebuah dunia di mana Rendra tidak memiliki tempat sama sekali. Ia adalah hantu yang mengintip ke dalam sebuah pesta meriah yang tidak akan pernah bisa ia masuki. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, ia menarik napas panjang, memasukkan gigi mobilnya, dan melaju pergi, menyatu kembali dengan lalu lintas yang sibuk, membawa serta penyesalannya yang abadi. Senja, yang sedang sibuk berdiskusi dengan Sari tentang desain baru, tidak menyadari keberadaan mobil itu sama sekali. Pikirannya sudah terlalu penuh dengan hal-hal yang akan datang. Seorang pelanggan masuk, seorang ibu yang sudah menjadi langganan tetapnya. "Selamat pagi, Mbak Senja," sapa ibu itu dengan ramah. "Pagi, Bu." "Wah, kelihatannya cerah sekali hari ini," balas Senja, senyumnya tulus. Ia berdiri, siap melayani, siap memulai harinya. Mentari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca, menyinari partikel-partikel debu yang menari-nari di udara, menciptakan aura keemasan di dalam tokonya. Ia menghirup aroma kopi dari kedai sebelah. Ia merasakan kehangatan di hatinya. Pembalasan dendam terbaiknya bukanlah kehancuran Rendra. Ia bahkan tidak pernah mendoakan hal itu. Pembalasan dendam terbaiknya adalah kebahagiaannya sendiri. Penyesalan yang dirasakan Rendra adalah hukuman yang pria itu ciptakan untuk dirinya sendiri. Sebuah gema sunyi dari kehidupan indah yang telah ia sia-siakan. Dan Senja, ia tidak lagi menoleh ke belakang. Di tangannya ada pena, dan di hadapannya terbentang halaman-halaman kosong. Ceritanya masih panjang, dan kali ini, ia adalah satu-satunya penulisnya.